Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salma Amalia dengan NIM D601900024 dari Program Studi Teknik Industri mata kuliah Pancasila kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produk akhir atau final product yang telah saya buat untuk memenuhi tugas lembar kerja proyek warga negara yang keempat. Produk yang dihasilkan yakni berupa poster untuk mengikuti campaign Stop Bullying yang akan diunggah di sosial media Instagram. Alasan menggunakan media sosial Instagram dibandingkan media sosial yang lain adalah aplikasi Instagram banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dan tidak memandang umur. Remaja, dewasa, orang tua, bahkan anak-anak sudah ada yang memiliki akun Instagram. Selain itu, waktu yang digunakan masyarakat untuk mengakses aplikasi Instagram ini lebih sering. Oleh karena itu, memilih sosial media Instagram dimaksudkan agar campaign Stop Bullying yang dilakukan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat, serta diharapkan banyak masyarakat mau berpartisipasi dalam campaign Stop Bullying tersebut. Pada akun Instagram nanti akan ada 4 poster yang diposting untuk mengikuti campaign Stop Bullying. Poster yang pertama yakni dengan kalimat Say No to Bullying. Nah, di sini artinya katakan tidak pada bullying dan memiliki latar belakang 3 orang wanita yang sedang saling merangkul. Kita sebagai makhluk sosial pasti saling membutuhkan satu sama lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya jika kita saling rukun dengan orang lain, dengan keluarga, dengan teman, dengan masyarakat di sekitar, agar jika kita membutuhkan pertolongan atau membutuhkan orang lain itu, maka akan ada yang membantu. Jadi, kita tidak boleh mencari musuh. Poster yang kedua merupakan poster edukasi karena berisi informasi-informasi mengenai bullying. Yang pertama yakni ada pengertian dari bullying. Bullying atau perundungan merupakan tindakan agresif yang dimaksudkan untuk menyakiti, baik secara fisik maupun psikologis, yang dilakukan secara sengaja dan berulang. Hal tersebut akan berdampak buruk pada mental korban. Lalu ada dampak bullying. Dampak bullying sendiri diantaranya, yang pertama prestasi belajar menurun. Yang kedua, korban dapat menarik diri dari lingkungan, sehingga korban bisa menjadi pribadi yang introvert. Yang ketiga, gangguan mental, mulai dari sensitif, rendah diri, dan cemas. Yang keempat, menjadi pembuli untuk balas dendam. Karena fokus kasus bullying ini terjadi pada anak-anak, maka saya menggunakan undang-undang yang memang membahas tentang perlindungan anak. Undang-undang yang menyangkut tentang perlindungan anak itu ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada pasal 54 ayat 1 dan pasal 59 ayat 2 huruf I. Sedangkan untuk denda dan hukuman pidananya ada di pasal 80, masih sama di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Poster yang ketiga, di sini ada ilustrasi tangan yang sedang bergandengan. Artinya kita harus sama-sama saling membantu untuk melawan bullying itu. Di sini ada kalimat jangan hanya diam dan menunduk berdiri. Artinya kita harus berani untuk melawan pelaku bullying. Jika kita tidak berani melawan pelaku bullying, maka fenomena bullying itu akan terus terjadi. Lalu ada kalimat bersatu melawan bullying. Nah, ini tadi seperti yang telah saya jelaskan bahwa kita harus sama-sama kompak untuk melawan bullying agar tidak ada korban bullying selanjutnya. Mengingat dampak dari bullying itu sendiri sangat merugikan bagi korban. Lalu di bawah ada kalimat jadikan lingkungan kita zona bebas perundungan. Poster yang keempat ini merupakan poster ajakan lagi atau persuasif. Nah, di sini ada kalimat stop bullying mulai dari diri sendiri. Jadi, kita dapat memberhentikan fenomena bullying itu mulai dari diri kita sendiri. Lalu di sini ada ilustrasi anak yang sedang dibully oleh teman-temannya. Dan ada quotes
Orang yang kuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap tegar ketika terjatuh. Nah, berikut merupakan bukti posting yang dilakukan untuk mengikuti campaign dari Stop Bullying itu. Selanjutnya ada relevansi dengan mata kuliah Pancasila. Perilaku perundungan merupakan salah satu contoh bahwa seseorang yang melakukan perundungan atau bullying tidak mampu menghargai serta menghormati orang lain. Hal tersebut terkait dengan Pancasila sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika melakukan bullying, artinya pribadi tersebut tidak dapat memanusiakan manusia. Maka dari itu, relevansi antara terjadinya perundungan dengan mata kuliah Pancasila adalah diharapkan seseorang lebih bisa untuk menghargai dan menghormati orang lain, serta dapat diberikan pendidikan karakter sejak dini agar dapat tercipta pribadi yang berkarakter unggul. Pada mata kuliah Pancasila diajarkan untuk mampu saling menghargai, saling menghormati sesama manusia. Apalagi sebagai makhluk sosial, tidak bisa seseorang untuk hidup sendiri. Ia masih membutuhkan orang lain untuk sekedar saling bertukar pendapat, bahkan meminta tolong untuk melakukan sesuatu. Jadi, merugi jika kita melakukan perundungan, karena hal tersebut bukan menambah teman, justru menambah musuh. Relevansi dengan program studi. Perundungan ini dapat terjadi di mana saja, di lingkungan masyarakat, sekolah, bahkan di lingkungan keluarga sekalipun. Korban perundungan bisa saja merasakan trauma yang berkepanjangan, depresi, cemas, menggunakan obat-obatan terlarang, serta menarik diri dari lingkungan sosial, sehingga tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Pelaku bully tidak seharusnya melakukan perbuatan seperti itu, mengingat dampak yang dirasakan oleh korban juga sangat parah. Menurut saya, pelaku bully tidak memiliki rasa saling menghargai serta toleransi dengan orang lain. Maka, hal tersebut mungkin saja dapat menjadi faktor ia melakukan perundungan. Relevansi antara permasalahan yang dipilih dengan program studi teknik industri yaitu seseorang harus dapat saling menghargai, menghormati, serta toleransi dengan orang lain. Karena lulusan dari teknik industri sangat memungkinkan untuk bekerja secara tim serta lebih banyak berinteraksi dengan orang. Jika ia tidak mampu menghargai dan menghormati orang lain, maka mungkin saja dia akan susah diterima di suatu lingkungan baru dan lingkungan tersebut memang sangat mengutamakan toleransi satu sama lain. Manfaat dari produk yang saya buat yakni manfaat yang diperoleh dengan dibuatnya produk ini adalah dapat membantu menyuarakan tentang perundungan serta mendukung campaign Stop Bullying melalui media online. Penggunaan media online ditujukan agar lebih banyak masyarakat yang tahu dan berupaya bersama-sama menghentikan fenomena perundungan yang dampaknya sangat tidak baik bagi korban. Selain itu, media online lebih fleksibel untuk diakses siapa saja. Dari remaja hingga orang tua dapat mengakses akun Instagram dan mengikuti campaign Stop Bullying. Setelah dilakukan campaign serta segala upaya pemberhentian perilaku perundungan, diharapkan sudah tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban perundungan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun perbuatan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.